Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfira Mutmainah, A321-18-004, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya mau tanya, semuanya hadir? Ada yang sakit? Tidak ada, Bu. Tahu, Bu. Oh iya ya. Oke, sebelum itu Ibu absen dulu ya. Dengarkan namanya baik-baik. Khadijah? Hadir, Bu. Oke, hadir. Andi Samsiah? Hadir, Bu. Wildan? Alfa, Bu. Oh, Alfa. Ada yang tahu kenapa nggak hadir? Kayaknya lagi enak badan, Bu. Oh iya. Baik. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, langkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, baik. Silakan pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Baik. Materi hari ini yaitu tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki banyak kebudayaan, baik agama, ras, etnis, suku, adat istiadat. Nah, jadi kita sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus menghargai kepercayaan orang lain. Nah, menghargai. Ya, baik adik-adik sekalian, sebelum kita belajar, Ibu sampaikan dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu adalah peserta didik dapat mengidentifikasi alat-alat pemersatu bangsa. Dan yang kedua adalah peserta didik dapat memahami apa arti penting persatuan dalam keberagaman. Ya, kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari banyaknya pulau-pulau yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Nah, terdapat pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak haknya ditetapkan dengan undang-undang. Ya, udah. Baik, kita akan mengetahui tentang fakta Indonesia sebagai berikut. Nah, yang pertama itu fakta tentang Indonesia adalah terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan yang kedua adalah dilintasi oleh garis khatulistiwa dalam posisi silang dunia, dan yang ketiga adalah negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia, dan yang keempat Indonesia memiliki 17.504 pulau dan luas daratan 2.227.087 km persegi, dan luas lautan 3.166.163 km persegi, dan dengan landasan kontinen 2.200.000 km persegi. Nah, kalau kita ingin mengetahui kekayaan Indonesia di lautan, yaitu Indonesia memiliki zona ekonomi eksklusif, yaitu 1.577.300 mil persegi. Dan yang terakhir adalah penduduk Indonesia terbesar keempat dari jumlah 270 juta jiwa dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Nah, kalau kita melihat posisi silang Indonesia meliputi aspek-aspek, diantaranya yaitu secara kewilayahan di antara dua benua dan dua samudera. Nah, secara penduduk berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan penduduk jarang di selatan.
Nah, secara ideologi, komunisme di utara, liberalisme di selatan. Secara ekonomi, sistem ekonomi sosialis di utara, kapitalis di selatan. Nah, secara masyarakat, sosialis di utara, individualis di selatan. Secara kebudayaan timur di utara, kebudayaan barat di selatan. Nah, yang terakhir, secara hankam, sistem pertahanan kontinental di utara, sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Nah, potensi dari posisi silang Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan bila posisi silang ini dapat menjadikan negara Indonesia sebagai pusat perdagangan internasional. Sedangkan potensi negatif, posisi silang Indonesia dapat menjadi ancaman apabila negara Indonesia lemah dalam menjaga pertahanan dan keamanan Nusantara. Nah, siswa sekalian, kekayaan lain dari Indonesia tercinta adalah kenyataan bahwa Indonesia adalah kebinekaan. Kebinekaan bangsa Indonesia. Nah, siswa sekalian, kekayaan lain dari Indonesia tercinta adalah kenyataan bahwa Indonesia bineka. Kebinekaan bangsa Indonesia. Arti multikulturalisme dan pluralisme, kesediaan untuk menerima keberagaman, baik suku, agama, ras, kehidupan dalam masyarakat. Menyikapi kenyataan ini, dalam bukunya Sutasoma, MPU Tamtular sejak abad 14 menyerukan Bhinneka Tunggal Ika Tanahana Dharma Mangrawa, yang artinya walaupun berbeda tetapi harus dipahami kedua-duanya, karena kebenaran Jina atau Buddha dan sama sebenarnya satu adanya. Ya, saat ini implementasi dari buku Sutasoma diwujudkan di dalam penetapan dasar hukum Garuda Pancasila sebagai lambang negara dan dasar hukum yang di sana ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu melalui peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951 tentang lambang negara. Pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 adalah lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Siswa sekalian, kalau kita melihat konsep integrasi nasional, setiap bangsa membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang lazim dinamakan integrasi nasional. Dalam KBBI, integrasi berarti pembaruan hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Nah, integrasi nasional mempunyai dua arti. Yang pertama itu secara politis, berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Ya, selanjutnya syarat keberhasilan untuk memenuhi suatu integrasi. Nah, syarat-syarat sebagai berikut, yaitu anggota masyarakat saling mengisi dalam memenuhi kebutuhan antara satu dengan lainnya. Dan yang kedua, terciptanya konsensus atau kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan menjadi pedoman. Dan yang ketiga yaitu norma dan nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Nah, selanjutnya apa yang menjadi faktor pembentuk integrasi nasional? Yang pertama yaitu adanya rasa senasib sepenanggungan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Seperti kita ketahui bahwa negara Indonesia pernah dijajah oleh negara penjajah. Nah, dan yang kedua yaitu adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol dan semboyan negara.
Dan yang ketiga yaitu adanya tekad untuk bersatu seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa persatuan. Di samping faktor-faktor pendorongnya integrasi, ada pula faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama yaitu kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Dan yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Dan yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dari luar. Dan yang terakhir, adanya ketidakpuasan terhadap ketidakmerataan hasil pembangunan. Nah, siswa sekalian, kita masuk pada pembahasan terakhir yaitu bela negara. Nah, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban bagi bangsa dan negara. Upaya bela negara menurut pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pertahanan Negara menyebutkan upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, selanjutnya, apa peran serta warga negara dalam upaya bela negara? Yaitu mewaspadai ATHG. Apa itu ATHG? Nggak tahu Ibu. Ya, ATHG yaitu ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah kebijakan secara konsepsional melalui tindakan kriminal dan politis. Ada ancaman militer, ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa dan negara. Sedangkan ancaman non-militer, ancaman yang tidak menggunakan senjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa dan negara. Nah, kalau kita melihat contoh ancaman, yaitu ancaman dari luar negeri seperti agresi, spionase, sabotase, dan aksi teror. Sedangkan ancaman dari dalam negeri yaitu konflik horizontal, aksi teror, sabotase, aksi kekerasan SARA, gerakan separatis, perusakan lingkungan. Nah, selanjutnya apa itu tantangan? Tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Contohnya, korupsi, kolusi, dan nepotisme, tindakan kriminal. Selanjutnya, apa itu hambatan? Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Contohnya, fanatisme yang berlebihan, kondisi geografis Indonesia yang sangat luas, tingkat literasi yang sangat rendah. Selanjutnya, apa itu gangguan? Gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional terarah. Contohnya, paham radikalisme, konten hoax, dan hate speech. Yang terakhir, serangan kepada ideologi Pancasila. Dan yang selanjutnya adalah partisipasi apa warga negara untuk upaya pembelaan negara. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer, pengabdian sebagai TNI, dan yang terakhir pengabdian sesuai profesi.
Baik, itulah tadi penjelasan tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada, Ibu. Oh ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan tutup pertemuan hari ini. Selanjutnya kita akan bertemu minggu depan ya, insya Allah. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, silakan berdoa dulu. Silakan pimpin lagi doanya. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran ini agar mendapat manfaat, Ya. marilah kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak atas partisipasinya dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.